Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-18 dari 60 topik. Ketentuan umum hubungan kerja dan perjanjian kerja. Bagian kedua, isi perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat yang dimaksud menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh, c. Jabatan atau jenis pekerjaan, d. Tempat pekerjaan, e. Besarnya upah dan cara pembayarannya, f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan ditandatangani para pihak dalam perjanjian kerja. Jangka waktu kerja. Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap atau PKWT. Status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjanya adalah pekerja tetap. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis. Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. Dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Berakhirnya perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut Pasal 1 Angka 14 Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Namun, perjanjian kerja dapat diakhiri bila mana a. Pekerja meninggal dunia, b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, c. Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tidak berakhir dikarenakan meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja atau buruh. Sedangkan dalam hal pekerja atau buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini merupakan asas fairness, atau keadilan, yang berlaku, baik bagi pengusaha maupun pekerja agar kedua saling mematuhi dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah dibuat dan ditandatangani. Jenis-jenis perjanjian kerja menurut bentuknya. 1. Berbentuk lisan atau tidak tertulis. A. Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. B. Tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal, yaitu apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga merugikan pekerja. 2. Berbentuk tulisan. A. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan oleh kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja atau buruh. B. Dibuat dalam rangkap dua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing buruh dengan pengusaha harus mendapat dan menyimpan perjanjian kerja, diatur dalam Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jenis-jenis perjanjian kerja menurut waktu berakhirnya perjanjian kerja. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu yang pekerjanya sering disebut karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Didasarkan atas jangka waktu paling lama 3 tahun atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. B. Dibuat secara tertulis dalam 3 rangkap, untuk buruh, pengusaha dan disnaker, diatur dalam Permenaker No. Per 02, Men. 1993, apabila dibuat secara lisan maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. C. Dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan bahasa Indonesia sebagai yang utama. D. Tidak ada masa percobaan kerja. Bila disyaratkan maka perjanjian kerja batal demi hukum. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau PKWTT. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100, MENVI, 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, pengertian perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pekerjanya sering disebut karyawan tetap. Selain tertulis, PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, atau probation, untuk paling lama 3 bulan. Bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, maka demi hukum sejak bulan keempat, si pekerja sudah dinyatakan sebagai pekerja tetap, atau PKWTT. Selama masa percobaan, perusahaan wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Review materi ketentuan umum hubungan kerja dan perjanjian kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan. Bentuk perjanjian kerja dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang dijanjikan, dan pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan atau tidak tertulis dan juga dibuat secara tertulis. Menurut waktu berakhirnya perjanjian kerja, dibagi dua yakni perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau PKWTT. Itulah topik ke-18 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami
dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.